Saya lihat tadi sebelum kita ngobrol banyak tamu ini. Ya. Masyarakat Blitar sowan ke jenengan nyampaikan aspirasi gitu ya. Ya. Apakah memang ini salah satu cara ya Pak Ketua untuk menjaring aspirasi masyarakat? Bisa jadi dikatakan Jadi, begitu. ruangannya ini ternyata Karena bisa dimasuki banyak orang ini Pak Ketua. Lah monggo saja. Semenjak saya ditugaskan untuk menjadi ketua DPRD di sini, Iya. saya buka pintu lebar bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, siapapun untuk ke sini dalam rangka memang tujuannya untuk kemajuan Blitar dan sebagainya. Iya, jadi Kami persilahkan siapapun, mungkin Pak Sekwan juga bisa ditanya. Pak Haris ini. Intensitas daripada warga masyarakat juga sangat tinggi. Mereka merasa senang bisa kita tampung, bisa kan. Artinya masyarakat merasa memiliki. DPRD ini artinya milik rakyat Kabupaten Blitar. Jadi Itu tujuan kita. benar-benar difungsikan sebagai rumah rakyat ini, Iya. gedung DPRD Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat dan warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini saya bersama Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Bapak Supriyadi, yang akrab kita sapa Pak Kuat, Strongman. Pak Supriyadi ini sama persis dengan pahlawan nasional asal Blitar ya Pak Supriyadi. Kebetulan almarhum orang tua saya menamakan seperti itu. Nah, ini kayaknya penggemar Pak Supriyadi. Baik, Tribuners, yang pertama ingin kami tanyakan kepada Pak Ketua terkait struktur baru fraksi dan pimpinan. Kebetulan DPRD Kabupaten Blitar ini baru dilantik Oktober tahun lalu ya, baru beberapa bulan. Pak Supriyadi bisa sampaikan struktur baru fraksi dan pimpinan di DPRD Kabupaten Blitar. Terima kasih Mas Tri. Kaitan struktur di DPRD Kabupaten Blitar itu masih sama seperti tahun yang lalu. Untuk unsur pimpinan ada 4, ada ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan wakil ketua 3. Untuk fraksi itu kita punya 5 fraksi. Yang di situ ada fraksi PDI Perjuangan, fraksi PAN, fraksi GBI, fraksi Golkar, dan satunya lagi fraksi PKB. Ya. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Blitar, untuk PDI Perjuangan masih tetap terbanyak disusul oleh fraksi PKB. Oke, Pak Supriyadi, kelihatan DPRD Kabupaten Blitar langsung tancap gas setelah dilantik ya Pak Supriyadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Apa yang jadi fokusnya ya Pak Supriyadi? Barangkali juga raperda apa yang sudah digarap oleh DPRD Kabupaten Blitar. Begini, karena setelah kita kemarin dilantik kan juga sekaligus kita di penghujung bulan November, sekaligus juga kita akan ada kesepakatan dengan pemerintah daerah kaitan dengan APBD kami. Itu kan harus segera disahkan. Artinya di situ sudah ada program-program kegiatan 1 tahun ke depan untuk program Kabupaten Blitar ke depan. Kita mau apa sesuai dengan anggaran atau budget yang ada di Kabupaten Blitar. Jadi kembali ke tugas kami itu yang sudah kita pahami bersama bahwa untuk DPRD ini ada wewenang tugas ada 3, antara budgeting, legislasi, dan pengawasan. Artinya kami sepakat bersama dengan pimpinan dan anggota semuanya itu untuk memaksimalkan tugas kami masing-masing. Jadi 3 tugas pokok fungsi DPRD tadi, budgeting, legislasi, dan pengawasan itu sudah berjalan baik di Kabupaten Blitar. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan baik, dan satu misal kita ambil contoh kaitan dengan kesepakatan dok APBD yang untuk 2025 yang sudah kita sepakati kemarin di tanggal 30 November itu berjalan dengan lancar semuanya. Oke. Ketua, kita tahu Kabupaten Blitar itu wilayahnya kan luas banget ya, Pak Supriyadi ya. Dan salah satu pekerjaan rumah baik Pemkab maupun
DPRD adalah bagaimana pembangunan itu makin merata di Kabupaten Blitar. Ya. Barangkali bisa ngasih masukan apa sih yang harus dilakukan agar pemerataan pembangunan di Kabupaten Blitar berjalan lebih baik. Ya, target kami nanti, artinya setelah ini nanti seperti kita ketahui bersama, untuk Kabupaten Blitar sebentar lagi juga punya bupati baru, ya, yang kemungkinan akan dilantik tanggal 20 nanti. Artinya antara pemerintahan yang baru ini nanti dengan DPRD akan lebih kolaborasi lagi untuk kaitan apa yang jenengan sampaikan tadi terkait dengan pemerataan pembangunan dan semuanya, karena kembali ke potensi di Kabupaten Blitar itu juga sangat banyak. Sebetulnya potensinya besar. Dari sisi wisata, dari sisi pertaniannya dan sebagainya sangat banyak. Jadi banyak sekali tugas yang menanti pejabat yang baru ini nanti untuk melaksanakan visi misinya. Dan visi misi bupati, wakil bupati terpilih nanti tidak akan berjalan mulus kalau tidak ada sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif. Jadi ini legislatif dan eksekutif ini duit tunggal ya dalam pembangunan tentu Pak Ketua. Ya. Pak Ketua, satu hal yang sering menjadi sorotan ini soal infrastruktur jalan Pak Ketua. Jadi bisa jadi karena wilayahnya begitu luas, masih banyak titik-titik jalan rusak yang sampai sekarang masih jadi pekerjaan rumah. Nah, ini mungkin harapannya kepada pemerintahan baru mendatang seperti apa? Ya, itu termasuk salah satu PR kami yang ada di Kabupaten Blitar, karena memang ya wilayah kita itu luas dan dari sisi lain, dari sisi anggaran kita juga terbatas. Tapi kembali lagi nanti kita prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, terutama untuk jalan-jalan yang rusak itu akan kita prioritaskan. Artinya pejabat yang baru nanti juga ditunggu visi misinya oleh masyarakat, kerja nyatanya di masyarakat sangat ditunggu. Iya. Jadi itu PR bersama kita lah. Pak Supriyadi, kita geser ke layanan public service Pak Supriyadi. Kesehatan, pendidikan itu dua hal yang jadi apa ya, tugas utama kita ya sebagai pemerintahan untuk mewujudkan itu. Nah, mungkin ada catatan kritis bagaimana sektor layanan kesehatan dan pendidikan yang ada di Kabupaten Blitar. Ya, kalau kaitan layanan pendidikan dan kesehatan, memang kita tidak juga memungkiri masih ada lah komplain dari masyarakat dan sebagainya. Nah, itu modal kami untuk berbenah ke depan. Karena sesuai dengan anggaran yang ada pun untuk di bidang kesehatan dan pendidikan itu kan ada semacam harga mati yang tidak bisa ditawar. Kaitan anggaran mungkin kalau kita menyebutkan anggaran daripada OPD yang lain, dinas yang lain, ini di kesehatan dan pendidikan ini kan sudah dipatok pasti. Artinya untuk pendidikan 20%, untuk kesehatan 20% dari total APBD kita, itu kan masuk di dua dinas ini. Nah, harapan kami sebagai DPRD juga kita akan memantau langsung kaitan pelayanan publik, terutama di rumah sakit, di pendidikan, ya harus kita tingkatkan pelayanannya. Dan anggaran 20% itu sudah terpenuhi Pak, baik di kesehatan maupun pendidikan di APBD kita. Sudah. Kabupaten Blitar ya. Sudah, karena itu sudah dipatok harga mati itu. Tinggal pelaksanaannya nanti seperti apa. Ya, kira-kira begitu. Baik, Pak Ketua, saya lihat tadi sebelum kita ngobrol banyak tamu ini. Masyarakat Blitar sowan ke jenengan, nyampaikan aspirasi gitu ya. Apakah memang ini salah satu cara ya Pak Ketua untuk menjaring aspirasi masyarakat? Bisa jadi dikatakan begitu. Ruangannya ini ternyata karena bisa dimasuki banyak orang ini Pak Ketua. Monggo saja. Semenjak saya ditugaskan untuk menjadi ketua DPRD di sini, saya buka pintu lebar bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, siapapun untuk ke sini dalam rangka memang tujuannya untuk kemajuan Blitar dan sebagainya. Jadi kami persilahkan siapapun, mungkin Pak Sekwan juga bisa ditanya. Pak Haris ini. Intensitas daripada warga masyarakat juga sangat tinggi. Mereka merasa senang bisa kita tampung, bisa kan, artinya masyarakat merasa memiliki. DPRD ini artinya milik rakyat Kabupaten Blitar. Itu benar-benar difungsikan sebagai rumah rakyat ya, DPRD Kabupaten Blitar. Luar biasa.
Pak Supriyadi, satu hal mungkin bisa jadi sampaikan kata kunci gitu ya. Sebetulnya selama 5 tahun pemerintahan yang terbaru ini, apa sih yang masih perlu kita tingkatkan sih di Kabupaten Blitar ini? Kalau ngomongkan apa yang harus perlu kita tingkatkan, masih banyak sekali Mas yang harus kita benahi, kita tingkatkan. Ya salah satunya yang jenengan sebutkan tadi, ada kesehatan, layanan publik dan sebagainya. Terus ada infrastruktur yang harus di situ kita prioritaskan. Artinya sangat banyak yang harus kita benahi di Kabupaten Blitar ini untuk Blitar ke depan yang lebih baik lagi kan. Gitu ya. Tapi sisi lain begini Pak Ketua, jadi kan kita juga di daerah harus mensukseskan program-program pemerintah pusat. Ya. Yang terbaru adalah program makan bergizi gratis ya, MBG. Itu kan harus dijalankan juga. Nah, mungkin dari sisi legislatif ya, bagaimana mengawal MBG ini dan program-program dari pusat lainnya itu agar berjalan efektif, Pak Ketua. Karena ini kan juga akan menggerus anggaran di daerah, ada dana pendamping. Ini kalau kaitan dengan program pusat, itu artinya kami sangat siap untuk membantu di lapangan dan sebagainya, karena itu sudah merupakan program dan itu untuk kepentingan masyarakat. Cuma sampai detik ini kita juga belum menerima petunjuk secara teknis apa yang harus kita lakukan di lapangan. Jadi kita dalam tahap ini masih menunggu instruksi selanjutnya. Gitu ya. Tapi kira-kira sudah ada bayangan Pak, bagaimana ya agar program ini, MBG ini justru juga misalnya mengungkit ekonomi rakyat ya, karena kan bisa jadi bahannya suplai dari UMKM gitu-gitu Pak Ketua. Ya, kalau kita ngomongkan kembali ke kaitan dengan pemberdayaan ekonomi di masyarakat, dengan program makan siang gratis itu memang sangat luar biasa pengaruhnya untuk kemajuan ekonomi di masyarakat, semacam UMKM dan sebagainya. Karena kebutuhan ini kan kontinu tiap hari. Kita bisa menghitung untuk Kabupaten Blitar aja berapa ratus ribu siswa kita yang memang harusnya dapat makan siang gratis tiap hari. Nah di situ kita kan bisa memanfaatkan kaitan dengan ternaknya, ternak lokal, kaitan telur dan sebagainya. Apalagi Kabupaten Blitar dari dulu sudah terkenal kaitan dengan sentra peternak ayam, petelur dan sebagainya. Itu kan ini kesempatan sangat menguntungkan bagi peternak, masyarakat dan sebagainya. Iya, kita harapkan kita juga berharap program ini untuk Kabupaten Blitar juga petunjuk teknis dari atas segera turun seperti itu. Ya. Baik, Pak Supriyadi, ini satu hal yang ingin saya juga tanyakan, bahwa kasus hukum itu masih menjadi momok baik di eksekutif dan legislatif Pak ya. Kita tidak ingin tentu ya, baik di kalangan legislatif, eksekutif terjerat kasus hukum gitu ya, berurusan dengan aparat penegak hukum. Nah, barangkali Pak Supriyadi punya tips and trick gitu ya, bagaimana sih agar kita itu husnul khotimah kira-kira ya, menjabat sampai periode berakhir. Begini yang disampaikan Pak. Kalau kami melakukan yang pertama kali kaitan dengan kita untuk jajaran kami, kita instruksikan untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan kasus hukum. Itu pertama. Ya. Niatnya Pak, niatnya memang harus karena jaga itu ya Pak. Apapun yang terjadi kalau tidak ada niat nggak akan kesampaian. Betul. Mindset kita mainkan dulu untuk jangan bermain-main dengan api. Itu yang pertama kali itu. Terus yang kedua, ada kita semacam mempererat komunikasi antar Forkompimda. Jadi nanti kan dan sudah kami lakukan di DPRD Kabupaten Blitar ini, kita mendatangkan dari rekan-rekan yang ada di kejaksaan, kepolisian dan sebagainya untuk memberikan semacam membawakan materi brainstorming gitu. Untuk semua anggota DPRD, untuk garis-garis yang tidak boleh ini seperti apa, yang dilanggar ini seperti apa. Jadi kita semua tahu batasan-batasan apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Selain itu bisa untuk mererat komunikasi antar Forkompimda yang ada di Kabupaten Blitar. Kuncinya itu satu niat, yang kedua adalah sistem yang dibangun ya Pak Ketua. Tribuners, tadi sebelum kita ngobrol menarik sekali sosok juga Pak Ketua DPRD Kabupaten Blitar ini, Pak Supriyadi gitu. Ya, saya kira pembaca pengen tahu Pak Supriyadi, sosok
biodata Pak Supriyadi dulu sekolah di mana, meniti karir politik mulai apa gitu, sampai sekarang menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Blitar. Silakan Pak. Gitu. Oh kalau mungkin ya hampir sama lah kebanyakan dengan teman-teman yang lain. Cuma kebetulan aja saya ini tamat SMA ya beralih 6 tempat. Memang kebetulan saya itu ada punya tujuan nyari teman sebanyak-banyaknya. Jadi kan pindah-pindah. Jadi gitu, justru itu sengaja ya Pak. Seperti itu. SMA-nya 5. Kalau meniti karir di politik, memang saya tuh berangkat terjun ke politik, terutama memang saya dari PDI Perjuangan. Iya. Itu pertama kali masuk politik saya ini Satgas PDI Perjuangan. Mulai dari bawah Pak? Iya, Satgas PDI. Habis itu saya ditunjuk sebagai wakil ketua ranting waktu itu. Wakil ketua ranting itu desa ya Pak ya? Desa. Pimpinan partai di desa. Gitu ya? Masih ada ketua ranting. Iya. Saya itu masih wakilnya. Masih wakilnya. Iya. Setelah itu kebetulan dipercaya masyarakat untuk menjadi ketua PAC setingkat kecamatan dan sebagainya. Bahkan waktu itu sempat saya ketua PAC 2 periode. Setelah itu alhamdulillah saya juga diamanai partai untuk menjadi sekretaris DPC Kabupaten sampai hari ini. Oh, baru kemudian mendaftar sebagai calon legislatif. Itu mulai tahun berapa Pak jadi caleg? Periode pertama 2014. 2014 sampai sekarang 2024. Alhamdulillah masih dipercaya masyarakat lah. Ketua, bapaknya wong Kabupaten Blitar ini. Baik Tribuners dan pemirsa harian saya dimanapun berada, itu tadi obrolan saya dengan Bapak Supriyadi yang kita panggil Pak Kuat, Ketua DPRD Kabupaten Blitar. Semoga bermanfaat dan harapan-harapan besarnya yang tadi disampaikan kepada pemerintah kabupaten yang mendatang. Ada beberapa prioritas yang tadi disampaikan, bagaimana pemerataan pembangunan, infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan. Saya Tri Mulyono, mohon pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.